Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to make tutorial aplikasi Hot Potatoes. Jadi di sini saya mau memberi sebuah tutorial atau cara penggunaan aplikasi. Nah, jadi di sini saya akan memakai aplikasi Hot Potatoes. And then kemudian di sini ada beberapa bagian ya, di bagian Hot Potatoes ini. Jadi di masing-masing potatoes ini semuanya memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi di sini saya itu bisa dikatakan memberi cara atau tutorial penggunaan aplikasi, dan ini tuh aplikasi ini bisa digunakan untuk guru atau juga dosen memberikan soal kepada muridnya. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa potatoes ini ya. Jadi di sini itu banyak banget kegunaannya. Seperti kita pakai yang jQuiz ini. Nah, jadi jQuiz ini seperti cara membuat soal dengan menggunakan pilihan ganda. Nah, jadi ini, kita akan membuat titelnya. Titelnya ini terserah kalian, misalnya apa, mau dibikin soal UTS atau soal UAS gitu kan. Nah, coba kita menggunakan kata jQuiz saja. Terus kemudian untuk questionnya itu tergantung dengan soal juga. Kalau misalnya kalian membuat soal apa, terus misalnya kita pakai ini di questionnya, kita pakai what is your name. Nah, jadi di sini itu untuk bagian questionnya itu di sini ada nomor 1. Terus kemudian misalnya kalian ingin membuat soalnya sebanyak berapa ya, 10 misalnya, kalian bisa pakai terus ini peningkatan. Nah, jadi soal yang tadi kalian bikin di sini itu hilang, nanti ke bawahnya berganti lagi soalnya, seperti itu. Kita kembali ke soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 pertanyaannya what is your name. Nah, kemudian ini kita jawabannya pilihan gandanya itu terserah, kita mau sampai D atau mau sampai E juga bisa ya. Terus kemudian kita buat nanti ini jawabannya, answernya itu what is your name misalnya. Nah, jadi siapa pilihan gandanya itu berdasarkan jawabannya itu siapa gitu kan. Misalnya Budi, for example Budi, and answer B Ani, answer C Sari, and let's answer D Dodi. Terus kemudian dari jawaban A, B, C, dan D ini pasti mempunyai satu jawaban yang akurat ya. Nah, untuk memastikan jawaban itu benar atau salah, kemudian kita ini punya feedbacknya. Nah, jadi feedbacknya ini misalnya jawaban pada soal nomor 1 itu Ani. Nah, so kamu harus menulis benar atau salahnya jawaban itu, bisa di bagian B very good misalnya, or excellent, or apa ya, good bisa juga.
like bisa juga. Nah, kita pakai like aja. Nah, kemudian kalau misalnya jawabannya ini di B, kemudian ini di B-nya benar ya. Nah, kita berikan poinnya, nilai poinnya berapa di sini? 100. Nah, kalau untuk yang B ini jawabannya benar, kemudian kita untuk jawaban A until D mempunyai jawaban yang benar di B. Kemudian untuk di A kita tulis kalau misalnya nanti siswanya membuat jawaban di A, kemudian akan muncul secara otomatis pemberitahuan try again. Jawaban C juga salah. Jawaban D juga salah. Nah, itu ya. Jadi ini sudah dijelasin juga kan. Jadi jawaban yang paling benar di sini itu adalah B. Nah, yang paling benar B, jadi nilainya 100. Kemudian kita lihat untuk cara melihat melalui website atau kemudian ingin dipraktekkan langsung kepada siswa. Jadi di sini kalian bisa klik ini export to create a hot potato sini. Nah, kalian klik ini, terus kemudian sebelum memasukkannya ke web, kalian harus menyimpan dulu file tersebut. Nah, kita simpan filenya berdasarkan nama ya, tutorial. Nah, jadi file name ini tutorial, kemudian di save. Oke. Nah, setelah di save nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, jika ingin melihat melalui web, maka kita view the activities in my browser. Nah, jadi nanti dia akan timbul ke web, kemudian nanti jika pilihan kita salah, maka akan timbul tulisan try again ini. Nah, kita coba ya. Nah, jadi ini what is your name? Nah, seperti ini contoh soalnya kan. Kemudian tadi jawabannya itu terdapat di bagian B. Nah, terdapat di bagian B, Ani. Nah, kalau misalkan jawaban kita benar, maka akan muncul penampilan 100% tadi. Pada example nih, kita pencet bagian B. Nah, benar kan? Nah, jadi itu kalau misalkan jawabannya salah, misal bagiannya kalian pilih C, maka jawaban yang salah itu akan muncul tulisan try again. Tuh. Oke, next kita pakai yang hot potato jcos. Nah, jadi kegunaannya di sini itu seperti untuk melengkapi kalimat. Jadi sebelumnya kalian harus mencoba dulu atau memberikan sebuah percakapan atau sebuah cerita, kemudian kalian meminta untuk muridnya untuk melengkapi sebuah kalimat. Melengkapi kalimat. Nah, jadi di sini untuk titelnya tadi sama seperti tadi, titel atau judulnya itu kita pakai untuk melengkapi kalimat. Nah, kemudian isinya itu tergantung nanti kalian mau apa. Misalnya kalian mau membuat sebuah percakapan, kemudian di tengah-tengah percakapan itu kalian kosongkan, kemudian disuruh siswa sebagai sebagai apa ya, soal mereka untuk melengkapi sebuah kalimat. Nah, sebagai contohnya saja ya, kalian bisa memastikan soal kalian benar atau salah.
Tapi saya mau pakai dokumen saya yang ada di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita copy aja nih. Nah, jadi di sini itu dia masih seperti kalimat yang pertama. Nah, untuk menghilangkan beberapa kalimat, maka kita blok ini. Misalnya cannot, untuk kata cannot dihilangkan. Nah, setelah diblok, maka pilih gap ini, pilih gap. Nah, maka tulisan yang kita blok tadi akan berubah menjadi merah. Oke. Kalau misalnya mau semakin banyak kata yang dihilangkan, maka lakukan cara itu berulang-ulang. Education. Nah, kalau misalnya kalian mau semakin banyak yang kalian buat, maka teruskan aja cara-cara seperti itu. Nah, cara untuk melihatnya di web sama aja seperti tadi. Simpan dulu filenya apa. So. Nah, maka ini kosong kan? Nah, untuk memastikan benar atau tidaknya, nanti ini ada cek. Ini tadi cannot. Benar atau salahnya, kemudian dicek. Nah, benar 50%. Nah, untuk karena dia mempunyai dua kolom yang kosong, maka 50%. Kemudian yang ini tadi education. Jadi benar 100%, tergantung berapa jumlah kolom yang kita kosongkan, maka itulah nanti pembagian 100 dibagi berapa jumlah kolom yang kita kosongkan tersebut. Oke. Oke, baiklah. Untuk kali ini hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mengenai aplikasi tersebut, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.